Selamat pagi, sahabat-sahabat Rani yang terkasih. Kita kembali berjumpa pada tanggal 26 Agustus 2024. Inilah awal hari yang baru bagi kita masuki pekan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita untuk berjalan bersama, untuk membangun komunitas dan sekaligus mewujudkan misinya dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kelompok. Adapun firman Tuhan yang akan menjadi santapan rohani kita di awal hari ini adalah Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Sebuah bacaan yang telah dan akan disampaikan kepada seluruh umat Katolik di dunia sebagai satu tubuh mistik Kristus. Marilah kita mendengarkannya. Pada satu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah? Ia menguduskan persembahan itu. Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sebagai pengantar dari renungan pada hari ini, saya memotret sekilas sorotan yang pernah diungkapkan oleh seorang YouTuber perihal gaya hidup dan bisnis mereka yang disebut pemuka agama atau hamba Tuhan atau pewarta sabda Allah. Ini mau lebih pula nih. Ya. Oke. Sebab Injil pada hari ini bukan ditujukan kepada umat awam, masyarakat biasa, tapi kepada pemimpin agama yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang disajikan oleh YouTuber tadi mengkritik properti, bisnis, dan gaya hidup dari mereka yang disebut pemuka agama atau hamba Tuhan atau pewarta sabda Allah, sekaligus membuka mata kita bahwa saat ini kami para agamawan
pemuka agama dari agama manapun juga bisa menjadi selebritis melalui media sosial, melalui aneka pewartaan, kami bisa ditempatkan sebagai selebritis. Sehingga secara tidak sadar ada motivasi-motivasi tersembunyi di dalam tindakan semacam ini. Oleh karena itu, marilah kita melihat apa yang menjadi dasar kritikan-kritikan kepada kami sebagai pemuka agama di dalam Injil itu sendiri. Pada hari ini kita menemukan sebuah dalil yang sah. Ayat pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus yang ditujukan kepada kemunafikan kehidupan pemimpin agama. Secara khusus saat itu Tuhan kita Yesus Kristus berhadapan dengan realitas yaitu kemunafikan pemimpin ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apabila kita membaca Injil pada hari ini terungkap ada 3 kritikan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kritikan kepada ahli Taurat. Ahli Taurat adalah mereka yang menciptakan hukum dan menafsirkan hukum Taurat untuk membantu penghayatan dan kesalahan hidup umat Israel, bangsa yang menganut agama Yahudi. Kritikan ini diungkapkan Yesus bahwa kamu menutup pintu bagi orang lain sehingga orang itu tidak masuk dan kalian merintanginya. Pintu di sini, pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah regulasi atau peraturan di dalam hidup keagamaan, baik peraturan tentang ibadat maupun peraturan tentang relasi sosial yang mengekspresikan kehidupan keimanan tersebut. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengerti mereka yang menafsirkan hukum dengan mengatakan apa yang diletakkan di atas mezbah, bila sumpah itu berdasarkan apa yang diletakkan di atas mezbah, maka sumpah itu sah, bukan mezbah itu sendiri. Sumpah atas emas dan perak yang ada di bait Allah, sumpah itu mengikat, bukan bait Allah itu sendiri. Nah, yang berikut, Tuhan kita Yesus Kristus mengkritik kemunafikan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan kehidupan keagamaan, memantau kehidupan keagamaan, memantau bagaimana regulasi keagamaan itu dilaksanakan. Mereka beribadah, mereka berdoa, tetapi di sisi lain mereka menyingkirkan dan melakukan penindasan atas orang-orang yang tidak berdaya. Yang dilukiskan di sini adalah janda-janda. Di dalam masyarakat Yahudi, janda adalah pribadi yang tidak punya pertolongan. Sebab ketika suami meninggal, tidak punya hukum melindungi perkara-perkara mereka. Bahkan dianggap sah properti mereka diambil karena mereka adalah janda. Mereka tidak mendapat perlindungan dari pemuka agama. Selain itu, orang Farisi juga dikritik sebagai evangelizer yang mewartakan tentang firman Tuhan, mewartakan kehidupan keagamaan, tetapi mereka membuat orang lain 2 kali lebih jahat. Di sini evangelisasi sudah merupakan sebuah agen asuransi yang membuat bukan orang itu jadi lebih baik, tetapi membuat mereka yang menjalankan evangelisasi itu menjadi lebih baik karena memperoleh keuntungan dengan penambahan anggota-anggota. Sekurang-kurangnya persepuluhan bertambah menurut hukum Taurat. Karena itu adalah persembahan kepada Yahweh di dalam tradisi agama Yahudi. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kritikan Tuhan kita Yesus Kristus ini menyadarkan kita bahwa
di dalam kehidupan gereja Katolik itu sendiri pernah terjebak di mana agama menjadi sebuah komersial. Imam, uskup, dan paus menjadi tokoh politik sehingga menyeret gereja ke dalam kehidupan kegelapan. Kalau kita mencermati kembali motivasi tertentu dari perang salib, selain motivasi suci dan motivasi kudus, ada terselip motivasi bisnis. Kita tahu kekristenan di Eropa pada saat itu telah menjadikan tanah suci sebagai tujuan ziarah. Sehingga bisnismen yang bergerak di bidang tour untuk membawa peziarah ke tanah suci terganggu oleh invasi agama Muslim. Sehingga mereka mendorong pihak gereja, mereka membiayai secara finansial, meskipun tidak semua, agar itu dikembalikan. Nah, tindakan mereka ini sesungguhnya bukan dimotivasikan oleh bagaimana tanah itu kembali dikuasai oleh kepausan, tetapi juga kalau paus atau uskup imam mungkin motivasinya murni agar kembali ada keamanan bagi umat untuk berziarah tanpa diganggu oleh perompak. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan pihak hierarki, tetapi bukan demi kepentingan umat, kepentingan bisnis traveling, yaitu tur ke tanah suci. Inilah sejarah kelam di dalam kehidupan menggereja. Sahabat rohani yang terkasih. Dengan Injil pada hari ini, nih kita boleh bangga. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan sebuah lampu mercusuar bagi kita umat Katolik untuk melakukan autokritik terhadap diri kita sendiri. Pertama, kepada kami kaum religius. Kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini membantu kami untuk mengevaluasi. Ya, para sahabat rohani sudah sering mengikuti pendalaman iman di malam hari, mulai malam ini sampai hari Rabu dan mungkin Kamis, sering mendengar kata discernment, kemampuan membedakan hasrat yang buruk, hasrat yang baik, dan memutuskan apa yang menurut kehendak Tuhan. Injil pada hari ini menjadi pelita bagi kami untuk terus kembali berkiblat, melihat bagaimana apakah kami menggunakan pelayanan kami untuk menjadi selebritis dan kemudian untuk kepentingan pribadi kami atau kelompok-kelompok orang yang berada di sekitar kami, mungkin keluarga, mungkin rekan bisnis yang ingin memperoleh keuntungan dari proyek-proyek gereja, dari program-program gereja, sehingga kami akhirnya tidak sadar bahwa kami sedang dijebak oleh keinginan-keinginan pihak-pihak tertentu yang kelihatan baik, tetapi memiliki motivasi untuk kepentingan tertentu yang membuat orang menjauh dari Allah, menjauh dari gereja. Atau kritik yang kedua, kita sendiri di sini memang bukan orang Farisi dan ahli Taurat. Kita anggota LPF ini adalah umat-umat biasa yang merindukan relasi dengan Tuhan yang penuh kasih sayang, yang telah ditangkap oleh air kesejukan surgawi, baik sabda dan ibadat, yang telah dirangkul oleh sayap-sayap iman, di mana sayap iman itu mendekatkan kita satu sama lain sebagai rekan-rekan di LPF. Dengan ini, kesempatan yang sangat istimewa bagi kita untuk mendoakan pemimpin-pemimpin gereja kita, dari paus, uskup,
imam, biarawan-biarawati, bahkan ketua-ketua lingkungan, ketua pengurus gereja dewan paroki, rayon dan stasi, agar senantiasa diarahkan oleh Tuhan agar tidak menutup pintu surga bagi umat, agar tidak mulai menjadikan materi sebagai orientasi. Sebab saat ini sahabat-sahabat rohani yang terkasih, orang mengalami krisis-krisis di dalam dirinya, luka batin. Orang mengalami kejenuhan di dalam kehidupannya, stres, depresi. Orang mengalami situasi di mana tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan masalah-masalah dalam kehidupan dia. Orang hopeless, bisnis yang mulai goyah, kehidupan yang mulai tidak nyaman. Ini bisa menjadi orang rapuh sehingga ketidakmampuan manusiawi ini membuat orang dengan mudah menyerahkan diri kepada mereka, kepada kami, para religius, untuk memulihkan dia secara spiritual. Tetapi karena kelemahan kami, orang yang terluka ini kami manfaatkan untuk kepentingan kami, material, atau juga untuk kepentingan yang akhirnya membuat kami memperalat orang tersebut. LPF dipanggil untuk ini. Marilah berdoa bagi kami. Dan sekaligus berdoa bagi calon-calon imam. Kita ingat, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, calon-calon imam kita saat ini adalah produk dari suatu masyarakat yang sangat berbeda dengan kami zaman dulu. Mereka adalah anak-anak zaman now yang hidup dalam satu budaya yang sangat berbeda, dengan sebuah orientasi kehidupan masyarakat yang sangat berbeda. Mereka masuk untuk hidup dalam Framansio, mengalami kesulitan-kesulitan tertentu bagaimana beradaptasi dengan nilai-nilai dan tuntutan Injili, sehingga mereka mengalami perjuangan yang terkadang jauh lebih berat daripada di zaman kami. Marilah berdoa bagi mereka, sehingga kelak mereka di masa yang akan datang menjadi imam-imam yang tidak menghadirkan hidup orang Farisi dan hidup ahli Taurat. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, semoga kita juga sendiri dibantu oleh renungan pada hari ini agar keterlibatan kita dalam kehidupan menggereja bukan untuk menjadi selebritis, bukan untuk mencari kepentingan kita sendiri secara material dan keuntungan duniawi, tapi semata-mata kita ditangkap oleh Tuhan agar kita menangkap orang lain dibawa kepada Tuhan dengan iman, harap, dan kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.